Oh, telanjang nih dek, malu. Banyak kan acan-acan yang di Thailand minumnya gitu apa itu. Jadi pengennya besok bocor masa pemain putar 50 mobil. Kamu udah nggak bisa apa-apa. Iya ya, Udah nggak kebiong. udah nggak biar. Udah istirahat di rumah lah. Iya. Jalan gitu susah kalau udah. Iya. Tadi mau diem aja. Namanya udah ada kali di sono. Dapat undangan. Iya, sama-sama. Kosong. selamat pagi tadi. Tadi datang duluan ini. Iya. Pagi.
Dibawa pulang lagi, bukan dibawa pulang. Buat di sini. Rafa, bukan buat dibawa pulang ya bilang. Buat enggak buat di wihara itu, bukan buat dibawa pulang. Nanti dibawa pulang lagi. Yang dibawa. Hah? Sarung. Biarin siapa pakai celana pendek disarung-sarungin aja. Bosen saya ngomongnya, udah sekali dua kali masih begitu, ya udahlah. Sediain aja sarung. Hah? Udah nggak usah. Nih. Itu ada umat yang lihat YouTube dia overprotected. Dia kirim beliin sarung. Ada 5. Ada 5. Oh, ya. Cukup overprotected. Tadi 2 udah dibawa turun. Biarin lah buat sedia wihara. Siap. Mana? Buat persediaan. Nah. Pasca hari ini liburan Sabtu Minggu. Kemarin lihat Kuti Lungpo juga sudah cukup cepat lah, lihat mereka semangat tukangnya. Kalau terus seperti ini mungkin 2-3 bulan juga sudah beres.
tinggal nanti bagian bawah. Kita tahu rencananya mungkin sebelum Imlek sudah beres lah lantai bawah, jadi bisa pakai. Terlebih kalau bisa Maga Puja ini juga bisa buat pradaksina lagi. Mungkin kalau misalnya di belakang pohon bodhi tidak memungkinkan buat muter pradaksina, kita lihat bisa pakai tempat yang baru mungkin kalau bisa. Tinggal pasang rupang Buddha saja untuk putar saja. Nanti setelah itu bisa mungkin campingnya bisa di sini atau di mana disesuaikan kondisi cuaca juga. Lalu mungkin 3 atau 4 hari lagi akan ada samanera datang, samanera yang akan dititipkan. Baru kemarin ada dihubungi kalau nanti akan ada dititipkan samanera, jika bisa akan dibawa ke Thailand untuk tabis di Thailand, jadi biku di sana. Saya juga dengan senang hati lah terima. Orang punya niat baik mau jadi biku kadang susah, cari dari 10 orang belum tentu ada 1. Untuk hari ini mungkin ada 1 cerita, namanya cerita tentang Kundala Kesi. Kundala Kesi ini zaman Sang Buddha. Di zaman Sang Buddha, jadi beliau lahir sebagai salah seorang hartawan. Nah, di hartawan ini termasuk juga ada garis daripada kerajaan. Jadi punya istana di sekitar kerajaan. Kundala Kesi ini tumbuh sebagai seorang gadis usia 16 tahun. Dia dijaga dengan baik oleh orang tuanya. Tinggal di satu istana di lantai atas. Jarang sekali bertemu dengan orang banyak. Namun suatu hari terdengar suara ramai-ramai di bawah. Kundala Kesi ini melihat suara yang begitu gemuruh, juga melihat dari jendela istananya. Di sana terlihat ada kumpulan orang-orang yang sedang membawa seorang penjahat. Penjahat ini benar-benar bisa dibilang penjahat kelas atas, yang mana sudah pasti itu raja akan menjatuhinya hukuman mati. Lalu saat dibawa-bawa, Kundala Kesi melihat penjahat ini, timbul perasaan jatuh hati. Merasa jatuh hati karena inilah insting yang mana memang sudah mendarah daging untuk seorang manusia. Kalau laki-laki lihat perempuan, perempuan lihat laki-laki. Lalu Kundala Kesi melihat demikian, mulai menjadi gusar. Sehubungan dengan tahu juga kalau ini adalah penjahat yang mana pasti akan dijatuhi hukuman mati. Lalu dia pun mulai berubah aneh, tidak mau makan, tidak mau bersosialisasi, sampai ditanyakan kepada orang tuanya juga, datang ke sana menanyakan mengapa demikian. Pelayan-pelayannya pun bingung, tidak bisa jawab karena dia berubah sikapnya sejak lewatnya gerombolan yang membawa narapidana yang akan dijatuhi hukuman mati tersebut. Lalu akhirnya orang tuanya tanya, ibunya datangi. Akhirnya mau untuk bicara kalau dia jatuh hati ingin penjahat tersebut menjadi suaminya. Ibunya pun bingung. Lah, orang laki-laki yang lebih layak, lebih cocok di kerajaan ini begitu banyaknya, kenapa harus jatuh hati sama seorang yang begitu jahat? Akhirnya bagaimanapun ya dia akan bersedia mati jikalau sampai penjahat itu didapati raja untuk dijatuhi hukuman mati. Lalu kemudian sampailah kepada ayahnya. Ayahnya pun mulai berusaha untuk melobi, ya, pakai uang jaminan 1000 kahapana untuk langsung membebaskan atau memberikan jaminan kepada penjahat itu agar tidak
dijatuhi hukuman mati. Akhirnya dengan uang ya tidak carilah penggantinya. Nah, jadi sampai kepada raja itu bukan penjahat yang sesungguhnya, tapi penggantinya. Nah, lalu akhirnya penjahat itu pun dibawa pulang ke rumahnya, lalu menikah mereka. Nah, kemudian setelah menikah, ini Kundalakesi pun memperlakukan suaminya dengan sangat baik sekali, melayani dengan penuh agar tidak sampai ada celaknya, dengan dandanan juga merias diri dengan perhiasan-perhiasan yang dia kenakan, sampai pada suatu hari yang namanya penjahat mulai ingin lagi minum arak. Nah, begitu lihat demikian, dia pun memikirkan untuk mencari cara. Jadi namanya penjahat itu diperlakukan baik seperti apapun akan muncul lagi kejahatannya. Lalu berusaha untuk membuat rencana. Kini mulai berdiam diri. Lalu Kundalakesi pun menanyakan kepada penjahat itu, mengapa berdiam diri begini? Apa saya memiliki kesalahan? Dia bilang tidak. Lalu apa yang menyebabkan demikian? Lalu suaminya itu mengatakan, pada saat saya dibawa oleh para tentara, para polisi kerajaan, saya memiliki satu macam sumpah, yaitu kalau seandainya hidup ini dapat dibebaskan, akan memberikan persembahan kepada para dewa di gunung atau bukit tempat untuk membuang terpidana mati tersebut. Akhirnya kalau begitu, Kundalakesi setelah mendengarnya, jika demikian masalahnya, itulah sangat mudah. Kalau begitu, kita akan siapkan besok untuk memberikan persembahan kepada para dewa yang ada di atas bukit tersebut. Ya, akhirnya dipersiapkanlah semuanya, mulai dari pagi juga sudah menyiapkan nasi susu, berbagai persembahan orang zaman itu. Lalu dibawa persembahan itu, singkat cerita, naik ke atas bukit. Ini para sanak keluarga pun mengikuti. Nah, Kundalakesi pun sudah berdandan dengan rapi, dengan pakai perhiasan-perhiasannya, naik ke atas bukit tersebut. Namun setengah perjalanan, tiba-tiba suaminya ini yang merupakan penjahat mengatakan kepada para sanak keluarga agar berhenti sampai di sini saja. Biar cukup kami berdua yang naik ke atas bukit untuk merayakan kebebasan itu dan mempersembahkan kepada para dewa penunggu dari bukit tempat membuang narapidana mati tersebut. Akhirnya mereka diizinkanlah naik berdua. Mereka pun tidak pikir apa-apa, ya sudah naik berdua. Begitu sudah sampai di atas, kini suaminya itu yang merupakan penjahat masih berdiam. Lalu ditanya oleh Kundalakesi, kenapa tidak segera memulai persembahannya atau sembayangnya lah bahasanya. Lalu suaminya itu mengatakan, tujuan sebenarnya saya membawamu ke sini bukanlah untuk memberikan persembahan kepada para dewa di sini, namun untuk mengambil seluruh perhiasanmu dan membunuhmu di sini tanpa ada seorang pun yang tahu. Nah, tinggal mereka berdua dengan Kundalakesi yang mengenakan perhiasan sebagai seorang perempuan dengan laki-laki yang tentunya secara kekuatan tidak akan mampu untuk melakukan apa-apa lagi. Lalu Kundalakesi pun begitu terkejut mendengar demikian, yang mana sudah berusaha untuk membebaskan, membeli seorang penjahat 1000 kahapana untuk dijadikan suaminya, tapi ujung-ujungnya malah suami tersebut ingin membunuhnya karena ingin perhiasannya untuk diambil. Lalu akhirnya Kundalakesi pun memberikan persyaratan, baiklah jika demikian saya bersedia untuk mati di sini, tapi dengan satu syarat, yaitu saya berikan kesempatan untuk saya pradaksina terlebih dahulu. Pradaksina putar 3 kali kepada sang suami gitu, sebagai bentuk penghormatan terhadap suami untuk kali terakhir. 3 kali pradaksina. Lalu Kundalakesi pun melepaskan seluruh perhiasannya, diletakkan. Lalu suaminya pun ya berpikir, kalau seandainya
tenaga perempuan seperti apa juga tidak akan mampu untuk melakukan apa-apa. Jadi dibiarkan. Akhirnya begitu telah dibiarkan, Kundala Kesi pun mulai mengitari suaminya. Kini begitu kelihatan lengah, nah karena itu di atas puncak bukit, begitu kelihatan lengah, langsung didorong dengan seketika. Akhirnya penjahat itu pun jatuh dari atas bukit, sampai akhirnya meninggal dunia di sana. Para dewata di sana yang melihat kejadian tersebut itu berseru, seorang yang berkeinginan untuk mencelakai orang yang tidak punya keinginan untuk mencelakai, maka orang tersebutlah yang akan binasa. Nah, inilah demi syair yang diucapkan oleh para dewa di atas bukit tersebut. Jadi Kundala Kesi tidak punya pikiran untuk mencelakai orang tersebut, tapi orang tersebut berpikiran untuk mencelakai orang yang tidak memiliki keinginan untuk mencelakainya. Justru orang itulah yang akan binasa. Nah, sekalipun perempuan juga muncul kebijaksanaannya untuk dapat mengalahkan seorang laki-laki di saat memang sudah dalam keadaan terpojok. Nah, setelah membunuh penjahat tersebut, Kundala Kesi pun melihat kepada perhiasannya, lalu berpikir, karena perhiasan inilah hidup saya penuh dengan berbagai macam persoalan. Dan kalau misalnya pulang lagi kepada keluarga, nantinya orang-orang akan menyalahkan ataupun mencela. Mengapa Kundala Kesi ini sudah buang uang besar-besar untuk menebus seorang penjahat, namun ujung-ujungnya dirinya sendirilah yang membunuhnya. Nah, akhirnya Kundala Kesi pun memutuskan untuk tidak lagi pulang ke rumah, lalu pergi mengembara, lalu sampai kepada satu namanya itu padepokan lah bahasanya. Nah, padepokan zaman itu aliran Paribajaka. Di sana di aliran Paribajaka itu Kundala Kesi ini memohon untuk ditabiskan sebagai pertapa Paribajaka. Nah, kalau Paribajaka zaman itu ada dua yang diajarkan. Satu itu adalah berusaha untuk mencapai jana. Yang kedua itu adalah berusaha untuk mempelajari mempelajari cara untuk berdebat, cara untuk berdebat dengan orang-orang lainnya dalam hal ya pengetahuan. Lalu Kundala Kesi ini pun ambil yang mana bagian untuk berdebat. Nah, sampai satu titik di mana Kundala Kesi ini mampu untuk sampai ke level yang tertinggi di atas gurunya. Lalu gurunya pun mengatakan, kamu sudah bisa pergi untuk berkeliling di seluruh Jambu Dipa ini untuk berdebat dengan siapapun. Kalau ada upasaka mana atau perumah tangga mana yang bisa mengalahkanmu, maka ikutlah untuk menjadi pelayannya. Jika ada pertapa mana yang dapat mengalahkanmu, maka jadilah muridnya, tinggallah di tempatnya. Nah, akhirnya Kundala Kesi ini pun keluar dari tempat itu, mulai berkeliling. Dan di sini sampai semua orang itu takut kepadanya, karena tidak ada yang mampu mengalahkannya untuk berdebat. Dan dia selalu mencari-cari orang untuk berdebat, beradu pengetahuan dengannya. Dan dia pergi juga dengan membawa tangkai atau ranting jamblang, ranting pohon jamblang. Dia akan bawa itu, lalu dia akan tancapkan di tanah. Dia akan mengatakan, siapa yang berani untuk beradu argumen dengannya, silakan patahkan ranting jamblang tersebut. Nah, dia akan terus seperti itu kemana-mana sambil membawa ranting jamblangnya. Kalau sudah tua, sudah lapuk, juga diganti yang baru. Nah, dengan demikian dia pun dikenal, dijuluki dengan nama Jambuka Paribajika. Nah, sampai suatu hari dia letakkan di satu tempat dekat Sawati, di tanah. Lalu ada anak-anak sedang main-main di sana. Melihatnya pun ya mengolok-olok, tetapi tidak berani untuk melakukan apa-apa. Dia pun akhirnya Kundala Kesi ini pun Jambuka Paribajika pergi untuk mencari makanan. Lalu kemudian Biku Sariputa lewat setelah dari Pindapata. Lalu Biku Sariputa melihat anak-anak sedang menatap ranting jamblang tersebut. Biku Sariputa mengatakan kepada anak-anak itu, ambil itu, patahkan saja. Nah, anak-anak pun tidak berani untuk mematahkannya. Tapi Biku Sariputa mengatakan, tidak apa-apa, patahkan saja. Nanti saya yang akan tanggung jawab. Nah, akhirnya dipatahkan oleh anak-anak. Tidak lama
Jambuka Paribajika itu datang, langsung marah-marah. Siapa yang berani mematahkan ranting jamblang ini? Anak-anak pun sudah ketakutan. Lalu Biku Sariputta mengatakan, saya yang memerintahkan anak-anak ini untuk mematahkannya. Jika kamu ingin menanyakan apa, ingin berdebat apa, maka saya yang akan melayaninya. Nah, akhirnya mereka pun menyiapkan diri. Kundalakesi tanya, di mana Anda tinggal? Lalu diberitahukan, saya tinggal di Wihara Jetawana. Ikuti ini, nah nanti sudah disiapkan, Kundalakesi akan datang. Orang-orang pun sudah mulai mengetahui kalau Kundalakesi ini akan berdebat dengan Biku Sariputta, Dhamma Senapati, yang diakui kebijaksanaannya. Akhirnya sampai pada waktunya mereka pun mulai berdebat. Namanya Wadah Sahasa, yang mana jelas Biku Sariputta sudah pasti paham sekali soal ini, karena Biku Sariputta itu lulusan dari Sanjaya Paribajaka sebelumnya. Sebelum ditabiskan sebagai biku murid Sang Buddha, beliau sudah lulus dari ini, makanya dengan mudah mengalahkan itu semua. Akhirnya Kundalakesi pun menerima kekalahannya dan bersedia untuk ditabiskan di dalam Buddha Sasana menjadi bikuni. Akhirnya pergi ke tempat para bikuni tinggal, wihara para bikuni tinggal, lalu ditabiskan di sana. Dan dalam waktu tidak lama Kundalakesi pun mencapai tingkat kesucian arahat. Nah, dari sinilah yang mana kisah yang menceritakan bahwa satu jalan hidup seseorang yang penuh dengan lika-liku sampai akhirnya bagaimana bisa untuk bertemu dengan Dhamma dan mencapai arahat. Walaupun Kundalakesi ini hanya mendengar Dhamma yang sedikit sekali, tapi dengan segera mencapai arahat. Sampai para biku pun di Dhammasabha waktu itu, tempat kumpulan Dhamma lah biasanya, para biku akan bercengkrama. Lalu Sang Buddha lewat di sana mendengar obrolan para biku yang mengatakan kalau bikuni Kundalakesi walaupun hanya mendengarkan Dhamma sedikit saja bisa dengan cepat sekali mencapai arahat. Lalu Sang Buddha mendengar itu lalu mengatakan, demikianlah Dhamma, sekalipun hanya 1-2 bait, kalau itu bisa langsung mengena di hati orang yang mendengarnya kemudian mampu mencapai arahat, maka itu jauh lebih berharga atau bermanfaat dibandingkan 1000 bait yang dikeluarkan hanya sia-sia belaka. Nah, dari sinilah salah satu syair Buddha juga itu dituliskan, berasal dari bait ini. Ya, untuk kemudian kisahnya juga sudah selesai lah. Kundalakesi ini mencapai arahat. Nah, lika-liku perjalanan jadi ini bisa diambil satu pelajaran dalam kehidupan kita. Karena kita belajar dari sejarah, kita tidak belajar dari masa depan karena kita tidak tahu masa depan seperti apa. Tapi Buddha Sasana itu identik dengan sejarah. Makanya kalau kita tidak mengupasnya, kita tidak membukanya, kita tidak mempelajarinya, ujung-ujungnya Buddha Sasana ini juga tidak tahu arahnya mau kemana, akan kehilangan jati dirinya. Ya, untuk selanjutnya anumodana, pelimpahan jasa. Yatha wariwaha pura paripurenti sagarang ewa mewa ito dinang petanang upakapati icitang patitang tumhang kipame wasamijatu sabe purentu sangkapa cando panaraso yatha manijoti raso yatha tiyo wiwajantu sabaro do winasatu mate bhavantarayo suki digayuko bawa abiwadana silisanit Buddha pacayino cataro dhamma wadanti ayuwano sukha balang yasa sada tathagate
อาจาลาสุปฏิติตาสีลัญจายาสากัลยาณังอริยกันตังปสังสิตังสังเกปัสสะโดยาสติอุจุบุตัญจดัสสนังอาดาลิโดติตังอาหูอัมโมกันตัสสะจีวิตังตาสมาสาดันจะสีลัญจาปัสสะดังดัมมดัสสนังอนุยุญเยธเมธาวีสารังบุตธานาสาสนันติบวตุสัพพมังกาลังราคันตุสัพพเดวตาสัพพบุตธานุภาเวนะสดาโสทิภวันบาวตุสัพพมังกาลังราคันตุสัพพเดวตาสัพพธัมมานุภาเวนะสดาโสทิภวันตุเตบาวตุสัพพมังกาลังราคันตุสัพพเดวตาสัพพสังฆานุภาเวนะสดาโสทิภวันตุเต